Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke materi mengenal bioteknologi. Ya, bioteknologi mungkin Bapak Ibu warga belajar semua pernah mendengar atau bahkan ada yang pernah belajar tentang bioteknologi. Nah, sekarang kita perjelas lagi mengenai pengertian dari bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sederhananya, bioteknologi adalah teknologi yang menggunakan makhluk hidup untuk memecahkan masalah manusia. Nah, di sini Bapak Ibu semua bisa lihat di belakang saya ada gelas ukur, ya, ada gelas ukur dan di dalamnya itu terdapat cairan yang berwarna hijau. Ya, cairan yang berwarna hijau itu air dicampur dengan dedaunan atau makhluk hidup yang berasal dari tumbuhan. Jenis-jenis bioteknologi. Secara garis besar, bioteknologi dibagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, konvensional mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, konvensional itu jadul inti nama ya. Intinya itu jadul konvensional itu, dan modern itu pada masa-masa sekarang. Dalam artian dari 2000 ke sini ya, dari tahun 2000 ke sini itu sudah dikatakan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang telah lama digunakan oleh manusia untuk umumnya memanfaatkan mikroorganisme secara langsung tanpa melalui proses rekayasa genetika. Prosesnya sederhana dan seringkali dilakukan secara tradisional. Contohnya yaitu proses pembuatan tempe, tape, yogurt, kecap, nata de coco, pembuatan roti, pembuatan anggur, pembuatan bir, itu semuanya proses dari bioteknologi konvensional, ya. Mungkin Bapak Ibu termasuk saya sendiri itu suka sekali yang namanya tempe ya. Tempe tersebut bahan bakunya itu dari kacang kedelai dicampur dengan yang dinamakan ragi tempe. Ragi tempe itu makhluk hidup ya Bapak Ibu, makhluk hidup karena itu termasuk jamur. Jamur yang bisa mengikat bagian kacang kedelai yang satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau misalkan kita membeli tempe, itu tampilannya ada warna putihnya. Nah, itu warna putih tersebut dari jamur atau ragi tempe tersebut ya. Tape juga sama. Tape lamun kalau misalkan dalam bahasa daerah kita, bahasa Sunda kita, itu peyem. Peyem itu ada dua jenis, dari peyem ketan, ada peyem singkong atau peyem sampe dalam bahasa daerahnya. Itu juga sama menggunakan ragi untuk proses fermentasinya ya. Prinsip kerjanya berdasarkan proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan homir. Mikroorganisme tersebut mengubah bahan organik menjadi produk yang diinginkan. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan teknologi maju untuk memanipulasi materi genetik suatu organisme. Teknik rekayasa genetika digunakan untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan efisien. Contohnya pada pembuatan insulin, hormon pertumbuhan, vaksin, tanaman transgenik, misalnya jagung yang tahan hama, hewan transgenik, dan terapi gen. Ya, itu bioteknologi modern. Pembuatan insulin, hormon pertumbuhan, itu sekarang banyak dimanfaatkan, ya, banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Bahkan dari bioteknologi ini dapat menghasilkan hasil-hasil dalam pertanian itu tanaman-tanaman yang kuat dan tahan dari hama, dari serangan hama ya Bapak Ibu semua. Teknik yang digunakan ada rekayasa genetika, ada kultur jaringan, ada cloning ya.
Rekayasa genetika proses memanipulasi gen untuk menghasilkan organisme dengan sifat yang diinginkan. Jadi gimana keinginan para profesor, gimana keinginan manusia untuk merubah atau merekayasa genetika tersebut. Kemudian ada kultur jaringan. Di sini ada jenis tumbuhan yang dimasukkan ke dalam toples, teknik menumbuhkan bagian tanaman dalam media buatan untuk menghasilkan tanaman baru dalam jumlah banyak. Kemudian cloning, proses menghasilkan individu baru yang identik secara genetik dengan individu induk. Perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Cirinya, bioteknologi konvensional, tekniknya sederhana memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. Sedangkan pada bioteknologi modern, kompleks melibatkan rekayasa genetika. Produknya pada bioteknologi konvensional makanan fermentasi, minuman fermentasi. Sedangkan pada modern, obat-obatan, tanaman transgenik, hewan transgenik. Waktunya, proses bioteknologi konvensional prosesnya relatif lama. Sedangkan pada bioteknologi modern, prosesnya lebih cepat. Kemudian biaya pada bioteknologi konvensional itu lebih murah, sedangkan pada bioteknologi modern itu lebih mahal. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Yang pertama dalam bidang pertanian, menghasilkan tanaman transgenik yang tahan hama dan penyakit, serta memiliki hasil panen yang lebih tinggi. Membuat bibit unggul melalui kultur jaringan. Itu salah satu contohnya di dalam bidang pertanian. Kemudian dalam bidang kesehatan, produksi vaksin dan antibiotik, terapi gen untuk mengobati penyakit genetik, produksi insulin untuk penderita diabetes. Bidang lingkungan, bioremediasi untuk membersihkan lingkungan dari polutan atau polusi, produksi biofuel dari tanaman. Itu semuanya dimanfaatkan pada bidang lingkungan. Dampak positif dan negatif dari bioteknologi. Dampak positifnya, yang pertama meningkatkan produksi pangan, kedua menyediakan obat-obatan baru, melindungi lingkungan. Dampak negatifnya, munculnya organisme transgenik yang berpotensi merusak lingkungan. Kedua, masalah etika terkait manipulasi genetik pada manusia. Ketiga, ketergantungan pada perusahaan besar yang menguasai teknologi bioteknologi. Itu mungkin Bapak Ibu semua materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengerjakan penilaiannya, supaya Bapak Ibu semua mendapatkan nilai yang maksimal. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.